Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Daud Faisal Sabila NIM 053, 2. Linanda Pravangasta NIM 054, 3. Hana Khairunisa NIM 055, Harisma Mahiana Dinda NIM 056, selanjutnya Musdalifah Husna Firdausi NIM 057, Ratih Dewianti NIM 058, dan Diaratna Uriandari NIM 059 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Karakteristik Cooperative Script. Cooperative Script adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Dengan kata lain, model pembelajaran Cooperative Script merupakan model pembelajaran yang mengembangkan daya kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Dalam model pembelajaran Cooperative Script, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa dan mengontrol siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru juga memberi arahan siswa dan membantu jika siswa mengalami kesulitan. Menurut Miftahul A'la, berikut adalah karakteristik model pembelajaran Cooperative Script dan menekan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama-sama. 2. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya. 3. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. 4. Siswa harus berbagi tugas dan bertanggung jawab. 5. Siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 6. Siswa berbagi kepemimpinan, sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. 7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. B. Teori belajar yang melandasi Cooperative Script. A. Teori belajar Thorndike. Thorndike dalam Suprihatiningrum mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme guna beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Berdasarkan teori Thorndike, ketika guru memberi rangsangan terhadap siswa selama pembelajaran di kelas dapat mengaktifkan seluruh indera siswa bekerja. Dengan begitu, tingkat pemahaman siswa akan meningkat terhadap apa yang diajarkan guru kepada mereka, karena stimulus yang diberikan guru akan memunculkan respon siswa. Dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda, tentu itu akan memunculkan respon dari siswa yang berbeda-beda. Respon dari siswa dapat memperkuat daya belajar, dapat juga memperlemah daya belajar. Apabila pembelajaran yang dilakukan guru dapat memuaskan bagi siswa, maka hal itu akan berdampak positif pada siswa. Sebaliknya, apabila guru memberi efek menjengkelkan bagi siswa, hal itu akan membuat siswa merasa tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar sosial Vygotsky. Vygotsky dalam Trianto 2014-39 menyatakan teori ini lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka, disebut dengan zone of proximal development, yakni tugas tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Banyak cara siswa dalam menangani materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Ada siswa yang langsung bisa memahami dengan cepat atas stimulus yang diberikan oleh guru. Ada siswa yang harus bekerja sendiri agar bisa lebih
kepada siswa pekerjaan yang belum pernah siswa pelajari sebelumnya, namun masih dalam jangkauan kemampuan siswa. Seiring dengan berjalannya waktu, mental siswa akan terbentuk secara mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh guru. Ketika hasilnya berbeda, guru perlu memberi bimbingan untuk menyamakan persepsi agar siswa tidak salah dalam mengambil inti dari pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Penggunaan model pembelajaran kooperatif script harus sangat terperinci. Di sini, guru dituntut untuk menilai bagaimana penampilan siswa saat bekerja sama dengan temannya dan tiap tugas dari siswa. Langkah-langkah dari model pembelajaran pun harus diperhatikan oleh guru agar tujuan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif script menurut Hidayatullah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagi wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan dibuat ringkasan. Yang ketiga, guru dan siswa menentukan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar menyimak, membantu mengingat ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Yang kelima, bertukar peran. Semula berperan sebagai pembicara, ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Kemudian, lakukan seperti kegiatan tersebut kembali. Yang keenam, guru dan siswa bersama-sama merumuskan kesimpulan. Yang ketujuh, penutup. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk membangun model pembelajaran kooperatif script ada beberapa tahapan, dimulai dari guru membagikan siswa untuk berpasangan, guru membagikan materi, dan seterusnya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif script. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan model pembelajaran kooperatif script. Tidak semua siswa mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif script sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan mengenai model pembelajaran ini. Beberapa siswa mungkin pada awalnya takut untuk mengeluarkan ide, takut dinilai teman dalam sekelompoknya. Menurut Miftahul A'la, berikut adalah kelebihan dari model kooperatif script. Yang pertama, mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi kepada kemampuan diri sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Ini secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah. Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar dan menerima perbedaan yang ada. Merupakan suatu strategi yang efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial, termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Banyak menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan jawabannya dan menilai ketepatan jawaban. Mendorong siswa yang kurang pintar untuk tetap berbuat. Interaksi yang terjadi selama pembelajaran kooperatif script membantu memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya. Dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berdiskusi, memudahkan siswa melakukan interaksi sosial, siswa lebih menghargai ide orang lain, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif script menurut Miftahul A'la adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa siswa mungkin pada awalnya takut untuk mengeluarkan ide, takut dinilai teman dalam sekelompoknya. Lalu, tidak semua siswa mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif script sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan mengenai model pembelajaran ini. Penggunaan model pembelajaran kooperatif script harus sangat rinci melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa dan banyak menghabiskan waktu untuk menghitung hasil prestasi kelompok.
Selanjutnya, penilaian terhadap murid sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di dalam kelompok. Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Hanya dilakukan 2 orang atau tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koreksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Model pembelajaran kooperatif script. Kooperatif script adalah salah satu model yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar khususnya pada pelajaran biologi. Menurut Evita Nur, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif script, diperoleh data siswa yang tuntas dalam pembelajaran sebanyak 83,3%. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan nilai tuntas sebelumnya yang sebesar 62%. Oleh karena itu, model pembelajaran kooperatif script direkomendasikan dan diterapkan dalam proses pembelajaran biologi. Contoh aplikasi model pembelajaran kooperatif script dalam proses pembelajaran materi sistem pencernaan. Pertama, diawali dengan guru membuka kelas terlebih dahulu. Kemudian, guru memberikan gambar atau penjelasan tentang apa saja alat pencernaan manusia, bagaimana proses pencernaannya, dan apa saja kelainan dari sistem pencernaan. Lalu, guru membentuk kelompok belajar dan memberi materi kepada masing-masing kelompok untuk diringkas. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengutarakan hasil diskusi mereka, sedangkan yang lain menyimak dan dapat mengoreksi jika ada kesalahan dalam materi yang disampaikan dan juga menambahkan pendapat mereka. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa jika mengalami kesulitan dan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Setelah semua kelompok selesai menyampaikan hasil diskusi, maka guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran sistem pencernaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.